Aduh, berisik banget, Pak. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Telaji 02, Ibu Hajana Kusia, Ibu Eti Sukartina, hormati dan Pak Soleh. Alhamdulillah kita sudah bisa bergabung. Kebetulan nih Pak Pengawas Bina juga udah saya undang, termasuk dengan Pak Koordinator Pak Haji Raskadi, udah saya undang, tapi mungkin masih di perjalanan atau mungkin belum buka HP-nya. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya pada pagi hari ini, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 ini, kita semua bisa bertemu kembali walaupun di jaringan, nah, secara online, yaitu kegiatan kita dalam program sekolah penggerak mengenai PMO level sekolah. Dan jadwal ini sebenarnya sudah dimulai dari minggu kemarin, ya. Dari minggu kemarin tanggal tidak salah tanggal 13 itu sudah jadwal mulai dari hari Senin. Hari Senin sudah mulai jadwal untuk PMO, dan nanti juga kita akan ada 2 kegiatan di bulan ini, termasuk refleksi. Insya Allah mungkin kita akan laksanakan pada minggu depan. Bapak Ibu yang hormati, ya kemarin saya nge-share jadwal, kemarin ini ya direncanakan ya tadi pada mulai kita 8.30, tapi sekarang juga emang rada molor karena mohon maaf tadi saya agak repot untuk absen, ya. Absen entah jaringan atau karena padat pagi, jadi absennya agak lumayan lemot, sampai kurang lebih 25 menit saya coba absen. Jadi karena kalau sudah berjalan begini saya nggak enak nanti absennya, jadi suka kelupaan. Jadi tadi absen dulu, keluar berapa kali dimatikan, direfresh, alhamdulillah bisa. Kebetulan kemarin informasi bahwa di SD Telajung 02 ini hari ini ada kegiatan, ya Bu, ya, kaitan dengan market day dan lain-lainnya. Ini sebenarnya adalah kegiatan PMO. Kemarin saya mau coba hubungi Pak Soleh, tapi karena ada lagi di perjalanan, saya juga kemarin lagi ada kegiatan memang lomba FLS 2N di tingkat kecamatan. Maksudnya kegiatan PMO pada hari ini sebenarnya bisa disambung dengan kegiatan di sekolah, Ibu, ya. Artinya nanti ketika kita ya awal seperti biasa, kalau nanti ada Pak Koordinator atau Pak Pengawas Bina memberikan sambutan, tetapi ketika umpamanya Ibu ada kegiatan, itu silahkan langsung direkam, langsung ada yang menggunakan HP, mungkin nanti bersama dengan kegiatan sambil memperjelas kegiatannya. Kalau itu langsung praktek langsung nanti, kalau umpamanya sudah mau dimulai, silahkannya lanjut, tapi tetap kita ada dalam rekaman ini sampai dengan waktunya habis. Jadi boleh, kemarin itu saya merencana menghubungi, silahkan ya. Ibaratnya kita sekarang ya setengah jam beberapa 40 menit kita ngobrol-ngobrol dulu dan kaitan dengan kegiatan ini. Nanti disambung dengan kegiatan Ibu praktek. Baik, dengan anak-anak dengan kegiatan itu silahkan, karena memang terkait dengan program sekolah penggerak juga, ya. Yang seharusnya memang enaknya saya juga bisa langsung ke sana, tapi ya karena memang ada jadwal kita nih pada hari ini daring, itu juga bisa Ibu melaporkan nanti dalam kegiatan ini, ya. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa.
dalam PT ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Biar ini aja buat sounding. Terima kasih pada Ibu yang ternyata bahwa kita ini punya waktu 2 JP atau 2 jam pelajaran ya 90 menit. Kalau kelebihan tidak jadi masalah, yang jadi masalah kalau kurang ya. Kalau kelebihan kita tidak jadi masalah kelebihan waktu. Dan tadi saya rekam kegiatan ini dari mulai jam 7.45, jadi kita nanti akan bisa 9.15 atau mungkin juga mungkin 9.30. Jadi sekali lagi untuk kesempatan pertama bahwa kegiatan PMPO ini sekali lagi ini progres, hambatan dan solusi yang dihadapi di SD Lajung 02 sampai sejauh ini. Ya mungkin kemarin juga kita PMO terakhir laksana kegiatan sudah ada progres beberapa ini, mungkin ada hal yang baru dan bahkan mungkin hari ini ada kegiatan. Dipersilakan untuk gambarannya sebagai mengawali kegiatan ini kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Napsiah. Dipersilakan waktunya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Nono Taryono SPD selaku fasilitator, Pak Adi Raskadi MPD selaku koordinator, serta Bapak Haji Nahrawi MPD pengawas bina yang hari ini katanya baru bangun tadi Pak. Pak Haji saya baru bangun katanya. Bercanda Pak. Dan Pak Soleh dan Bu Eti rekan mitra kerja saya selaku komite SD Tajung 02. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berkat izin Allah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat pakai P5 sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku Bapak Ibu guru yang membawa tugas yang luar biasa untuk anak-anak kita demi kemajuan bangsa ini. Bapak yang saya hormati, mohon maaf hari ini mungkin di SD Tajung 02 lagi hajatan Pak, ibarat orang hajatan mah. Dari kemarin orang tua, guru, serta komite sudah antusias datang dari pagi sampai sore. Kita mendirikan tenda, mendirikan panggung kecil, meja-meja seperti itu Pak kegiatannya. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan ini kami laksanakan, itu saya Pak Korlas dan perwakilan orang tua wali murid saya kumpulkan dahulu karena kita akan adakan kegiatan market day, ajang kreativitas bakat siswa, dan P5. Itu saya kumpulkan ke orang tua wali murid Korlas kelas 1, perwakilannya dan kelas 4. Kemudian kita berbincang-bincang kurang lebih hampir 1,5 jam dengan orang tua wali murid. Kita ajak bicara bahwa tanggal 16 Februari 2023 SD Telajung 02 akan melaksanakan ajang kreativitas bakat siswa, P5, dan market day. Alhamdulillah dukungan kerjasama dari orang tua murid dan komite pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Sampai malah orang tua wali murid sampai jam 6 sore Pak, itu membuat panggung kecil atau tenda-tenda atau dihias untuk market day, untuk P5, dan ajang kreativitas siswa. Malah Pak Soleh mah sampai jam 10 malam Pak, luar biasa guru saya Pak. Itu jam 10 malam baru pulang setelah dia membuat panggung. Apa yang kami tampilkan pada hari ini? Yang pertama pagi-pagi kami opsi dulu Pak, memang kebiasaan kami dilaksanakan opsi.
anak kita laksanakan opsi beserta para penjaga, guru. Kemudian guru-guru udah kami tugaskan, sudah dibagi tugas. Jadi kita seminggu sebelumnya sudah dibagi tugas si A, si B, si C untuk memandu, untuk siapa yang koordinator market day, siapa yang koordinator P5, siapa koordinator ajang kreativitas siswa. Itu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya. Maka hari ini pelaksanaan ya saya selaku kepala sekolah sudah tidak lagi nunjuk kamu bagian apa, kamu bagiannya tidak Pak. Jadi mereka sudah berjalan dengan fungsinya, tugasnya masing-masing. Alhamdulillah kalau Bapak dekat bisa datang Pak ke Telajung 2. Kayak hajatan besar Pak, luar biasa, sangat luar biasa. Apa saja yang kami tampilkan pada ajang kreativitas bakat siswa, itu setiap kelas menampilkan dipilih dulu Pak di kelas diadakan seleksi dulu. Yang bagus baru ditampilkan untuk di sekolah hari ini. Jadi setiap kelas menampilkan maksimal dua penampilan, baik itu dari tarian, baca puisi, atau apa saja yang bakat anak yang timbul dari anak sendiri. Kemudian sudah ketuanya Pak Soleh, itu ajang kreativitas bakat siswa dengan sekretaris dan anggota sudah berjalan dengan baik Pak. Kemudian market day itu diketuai oleh Bu Eti Supartina. Eti Supartina itu P5-nya Eti Supartina yang alhamdulillah itu tadi sore kita sudah pasang-pasang banner tuh Pak, yang belakang Bu Eti tuh Pak. Sudah ada panen karya kelas 4 atau panen karya hasil kelas 1 gitu misalnya Pak. Itu sudah kita tampilkan, sudah kita jejerkan Pak di depan. Kemudian Bu Eti tidak melihat yang market day-nya itu juga tadi sudah saya buka market day pada hari ini yang diketuai oleh Bu Mulyati beserta anggota, sekretaris, dan sebagainya. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan. Siapa yang kami undang pada hari ini Pak? Yang kami undang pada hari ini itu kemarin saya sudah mengundang Pak Sekdis, kemudian ada Pak Korwil, ada pengawas bina, insya Allah hari ini hadir untuk melihat hasil panen karya kelas 1 dan 4 Sekolah Penggerak SDN Telajung 02. Kemudian apa Pak P5 kita pada hari ini Pak, itu yang saya bilang daur ulang sampah plastik. Yang di belakang Bapak itu ada tirai, di belakang Bu Eti Pak ada tirai. Dari kelas 1 sampai kelas 1 dan kelas 4, kelas 1, 2, 3, 4 sudah menggunakan tirai dari bahan bekas plastik Pak. Ada plastik aqua gelas, ada plastik aqua yang kecil minum itu Pak, udah terjelma. Kemudian di depan sekolah kita, di depan sekali itu ada bacaan love you gitu Pak. Kita isi dengan bahan bekas juga dari bekas botol aqua. Kita cat Pak. Kemarin saya ngikut ngecat Pak, bersama-sama dengan guru saya ngecat. Kata sampai orang tua, ya Allah Bu Haji, kok Bu Haji ikut ngecat gitu. Saya seneng Pak. Kita bekerja bersama-sama, bukan berarti saya nyuruh, saya harus bekerja. Maka seperti kemarin saya narik tambang sama Pak Soleh, nempelin segala macam. Orang tua sampai ngomong, ya Allah Bu Haji, emang nggak ada guru? Bukan nggak ada guru Pak. Jadi kita bekerja bersama-sama. Guru juga kerja, kepala sekolah juga kerja, penjaga juga kerja. Bukan berarti kepala sekolah mentang-mentang kepala sekolah nyuruh. Saya nggak mau seperti itu Pak. Saya harus terjun bersama-sama guru-guru dan penjaga saya. Alhamdulillah itu dapat berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan. Sampai jam 10 malam Pak Soleh baru pulang. Demi apa? Demi kemajuan SD Tajung 02, demi tercapainya Market Day P5 ajang kreativitas bakat siswa di SD Tajung 02 yang hari ini kita laksanakan, mengundang orang tua wali murid jika ada kesempatan untuk datang melihat hasil karya anak-anak kita.
kami bebaskan kepada orang, bukan berarti kami bebaskan, orang tua silakan melihat hasil karya anak-anaknya. Jika ada yang berkenan dijual, kami jual Pak hasil panen karya anak tersebut. Misalnya, kemudian market day juga Pak. Saya sudah komunikasi dengan orang tua wali murid waktu kita musyawarah, briefing. Market day itu setiap kelas menyediakan makanan. Makanan itu misalnya dengan harga paling tinggi 3.000. Tetapi yang dijual itu misalnya 3.000 satu. Nah, kemudian disisihkan 200 peraknya untuk sekolah. Misalnya kelas 1A, habisnya berapa? Dia dapat 200 dari jualan itu. Sisanya kan orang tua yang nitip atau dari anak. Kan modal-modal anak gitu ya, Pak. Yang 200 peraknya itu buat kas sekolah. Jadi setiap kelas memiliki kas dari hasil market day hari ini. Nanti kelas 1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C. Berapa hasil mereka yang peroleh hari ini kasnya. Buat apa itu kas? Uang kas itu kami gunakan buat menciptakan keindahan kelas masing-masing, Pak. Seperti kemarin membuat pojok baca. Kemudian membuat hiasan dinding di kelas. Kemudian membeli sapu dan sebagainya. Selain yang disediakan dari sekolah. Itu yang kami ajak supaya guru-guru benar-benar mencari uang, benar-benar kita bergotong royong, berpikir kreatif, kritis, kerjasama. Dan diciptakan mandiri, anak-anak kita bisa mandiri itu. Itu P5-nya benar-benar kita tanamkan Pak hari ini. Maka anak-anak kami yang menunggu P5 market day itu benar-benar sudah siap dengan pakaian masing-masing diciptakannya kelas 1A BC, 4A BC. Alhamdulillah. Seperti kami Bapak dengar ini suara drum band itu dari anak-anak kami Pak. Gabungan yang insya Allah tanggal 1 Maret juga kita akan ada lomba marching band. Itu juga saya sudah komunikasi dengan orang tua saya ajak briefing bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan marching band lomba karena kita dengan dana yang sangat. Namun orang tua sangat antusias. Berapa Bu budgetnya? Berapa Bu yang harus kita keluarkan? Apa Bu yang harus kita beli? Itu sangat luar biasa dari orang tua wali murid sehingga saya mengajukan dana kita masuk karena di situ ada kolam renang nanti untuk renangnya dan sebagainya. Sisanya untuk beli bendera marching band. Alhamdulillah sudah terjemah bendera kemarin kita tambah 10 bendera itu dari orang tua Pak. Dari orang tua bukan dari sekolah. Maka saya kegiatan apapun jenisnya eskul apapun sebelum melaksanakan kegiatan, saya selaku kepala sekolah dan dewan gurunya yang memegang peran kegiatan tersebut yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut itu diadakan sosialisasi atau briefing dahulu. Itu sementara Pak, yang kemarin-kemarin seperti sholat duha dan sebagainya yang pernah saya sebutkan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian komunitas praktisi yang disebut CITIK ya Bu Eti. Sedikit-sedikit sudah berjalan. Ini hasilnya Pak yang di belakang Bu Eti itu P5-nya. Kemudian di belakang Pak Soleh Pak itu kelas 1 hasilnya kelas 1 dan kelas 1 ABC ya Pak Soleh. Yang di belakang Bu Eti ya kelas 1 ABCD. Di belakang Bu Eti itu hasil karya kelas 4 ABC. Itu yang nanti mungkin divideokan sudah kami tugaskan oleh guru nanti kami kirim videonya Pak kegiatan hari ini kami itu saya insya Allah kita acara jam 8 dimulai yang ajang kreativitas bakat siswa market day jam 9 saya mulai karena kenapa kalau market day dibarengi dengan ajang ujung-ujungannya ajang kreativitas bakat siswa tidak ada yang nonton. Kita di bawah sudah gelar laburan, anak duduk rapi. Di bawah kelas 1 sampai kelas 6, saya minta kepada anak-anak tadi, saya kondisikan, anak-anak ajang kreativitas dimulai, anak-anak tidak ada yang berisik, duduk dengan rapi. Catat apa kegiatan hari ini, pentas apa saja yang dilaksanakan di SD kita ini, ajang kreativitas bakat siswa ini.
tolong dicatat nanti diperiksa oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Maksud saya, tujuan saya menyampaikan kepada siswa seperti itu agar anak benar-benar duduk rapi, dapat mengikuti kegiatan, dapat melaksanakan kegiatan dengan baik bersama-sama dari anak beserta Bapak Ibu guru di sekolah SD Tajung 02. Sementara itu yang dapat saya sampaikan Bapak, kalau yang lain-lain insya Allah yang bulan-bulan lalu ini untuk semester kedua seperti itu. Terima kasih. Semoga Bapak insya Allah nanti kapan-kapan berkenan lagi kembali ke SD Tajung 02. Pak dilihat, jangan tebang katanya. Kalau katanya kan katanya benar apa enggak itu Tajung 2? Kan katanya ya Pak. Nah, maka nanti lihat, oh hasil karyanya ini. Oh benar hasil panen karya kelas 4 ini. P5-nya, daur ulang sampah plastik. Oh benar ini hasil karya dari kelas 1 ABCD. Oh benar ajang kreativitas bakat siswa ini dilaksanakan. Kami sudah program. Jika program kami misalnya 3 bulan sekali, ya 3 bulan sekali. Paling lambat-lambat kita mundur seminggu gitu Pak. Itu saya berusaha bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, kita komitmen dengan tugas dan program kita gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah yang telah menyampaikan paparannya, gambaran terkait bahwa untuk kegiatan PMO pada bulan Februari ini. Dan sekali lagi ini perlu saya ingatkan, memang keinginan selalu ada, ingin istilahnya berkumpul, berkunjung lagi sana, tapi memang waktunya yang boleh katakan agak susah nih ngaturnya mepet. Pada hari ini saya menjadwalkan kemarin dari hari Rabu kemarin memang ada kegiatan di kecamatan, hari ini di kita PMO, dan besok hari Jumat juga mungkin Ibu juga ada yang dapat undangan di Primbis kaitan dengan IKM. Saya juga dapat undangan. Bahkan minggu besok saya berencana menjadwalkan hari Senin kita mulai refleksi, itu ada 5 sekolah. Karena tanggal 22, 23, 24 saya dapat undangan dari Dirjen PS TK Kementerian, ada mengenai uji kom jabatan fungsional pengawas. Jadi dapat undangan kemarin, dan yang tadinya panitianya itu bertugas di BBGP sekarang pusat. Dan sebelum melanjutkan, saya pertama mengucapkan juga selamat kepada Ibu Eti Supartina yang kemarin kalau tidak salah ada surat edarannya untuk melengkapi berkas. Ini mohon Ibu biar lancar, biar sukses. Amin. Ya itulah mungkin ya salah satunya oleh-oleh dari guru penggerak ya, dari GGP. Dan makasih. Besok ini batas akhir kalau tidak salah ya. Besok jadi mungkin untuk kegiatan hari ini secara pribadi saya mengizinkan kalau Ibu nanti masih ada urusan berkas yang belum lengkap, karena memang ada SKCK. Kalau sudah lengkap ya syukurlah ya kaitan dengan saya sangat mendukung ini. Pak kegiatan guru-guru di SD Tajung 02 sangat karena ini informasi dari Dinas Pendidikan, nanti mungkin tidak PLT lagi ini untuk rombongan, karena yang PLT kemarin saja sekarang sudah ditarik lagi seluruh pemberkasan untuk didefinitifkan, karena memang yang ada 151 orang itu SD SMP. SD masih kurang ya. SD 121 Pak yang dibutuhkan. Dari CGP yang diajukan itu baru 9 kemarin dari Pak Sekdis. Yang dari Solo sama itu masih kurang banyak Pak. Yang masih kemarin kurang. Dari kabupaten itu meminta guru yang senior yang sudah usia 55 tahun diajukan untuk calon kepala sekolah supaya satu periode gitu loh Pak. Kemarin Cikarang Barat sudah melaksanakan sosialisasi, sudah melaksanakan apa persyaratan yang harus dikumpulkan. Di SD Tajung 02 saya mengajukan satu Pak guru senior itu selevel dengan saya, usianya sama dengan saya, masa kerjanya juga sama dengan saya, ada Pak Umar Basi. Kemudian yang keduanya Bu Eti, kalau Bu Eti makan dari CGP. Kalau Bu Sekar Pak ada CGP juga. Bolongan, bukan CGP kemarin guru penggerak udah jadi, udah lulus. Makanya ini kalau untuk yang rombongan Ibu Eti yang kemarin dapat surat edaran, mungkin ini prioritas utama
ya, prioritas utama sebelum kepada yang guru senior. Kalau masih kurang dari yang itu, di antara yang ini karena kemarin yang dari kemarin 07 itu ini apa ya yang guru di Bu Nok kemarin 07 itu ada dia kayaknya belum siap kalau secara mental untuk jadi kepala karena masih muda ya, masih muda di Gita ya, Ibu Gita di kemarin 07, tapi kemarin ada di undangannya, ada di edarannya harus melengkapi. Ya selamat kepada Ibu Eti dan mudah-mudahan yang lainnya juga. Amin. Terima kasih Pak. Mohon bimbingannya nanti. Nanti Pak Soleh, untuk Pak Soleh mungkin dalam materi pada hari ini karena memang kegiatan juga sebentar lagi udah mau dimulai. Jadi untuk Pak Soleh nanti bisa saja langsung melaporkan Video. atau merekam dengan kamera Kamera HP Pak Soleh. juga, Pak Soleh kita zoom ya dengan langsung dalam mengikuti kegiatan. Ya, jadi bisa langsung ke lapangan, nggak usah nongkrong di ruangan, silahkan bawa HP-nya, kita laksanakan langsung kalau untuk yang Pak Soleh nanti ya. Kalau untuk Ibu Eti dipersilahkan mungkin ada masukan terkait dengan kegiatan PMO pada bulan ini karena memang secara umum kalau mengenai KOSP, P5 dan juga sekarang P5 sudah terrealisasi, alhamdulillah sudah berjalan. Mengenai modul ajar juga kemarin sudah kita jelaskan, saudara paham. Jadi karena memang puncaknya boleh katakan pada hari ini P5 itu seperti apa, pembelajaran di sekolah pergerak kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah hari ini sudah ya. Silakan Ibu Eti untuk menyampaikan yang mungkin. Maaf Pak kalau berisik ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nono, Pak Raskadi, Pak Narharowi dan Bu Haji Napsiah. Bu Haji Napsiah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan beberapa kegiatan yang sudah kami lalui di kelas 4. Untuk kegiatan P5 yang akan diadakan hari ini dan sedang berlangsung hari ini, kami sudah mempersiapkan sangat matang dari beberapa minggu yang lalu untuk kegiatan hari ini. Sebetulnya bukan hanya produk dari bahan bekas plastik yang dari bungkus kopi saja, tapi kami dari kelas A, B, C punya kreativitas masing-masing di kelasnya Pak. Tetap mengacu kepada produk yang dari daur ulang. Misalnya untuk di kelas saya tidak hanya pameran berbentuk tas-tas dan bentuk tempat tisu dari bungkus kopi, tapi selain itu kami juga mendaur ulang dari bahan-bahan kardus yang dibuat menjadi celengan. Ada lagi dibuat menjadi figura dan nanti di situ ada foto-foto anak tuh. Tadi juga kelihatan antusias sekali anak-anak melihat fotonya yang dipajang. Wah itu saya nunjukin ke teman-temannya, fotonya katanya bagus. Jadi kami juga sebagai guru merasa bangga bahwa anak-anak bisa menunjukkan kreativitasnya sendiri, hasil buatannya sendiri, ditunjukkan kepada teman-temannya, dan bisa membanggakan dirinya bahwa saya sudah banyak berhasil loh, ini yang sudah saya bikin-bikin, termasuk mereka juga bangga terhadap orang tuanya. Jadi orang tuanya pun melihat hasil karya anaknya, hasil karya mereka sendiri, ikut bangga, dan itu yang mereka ucapkan kepada kami. Nah untuk kelas A, kelas 4A, itu di kelas mereka membuat tempat tisu dihiasi dengan kain dari flanel. Jadi tidak hanya anak yang membuat, tapi kadang orang tua juga turut mendukung untuk membantu bagaimana menjelaskan kepada anak supaya hasil mereka itu bisa lebih bagus lagi. Dan itu ditunjukkan hasil karyanya kepada kami. Karena tidak hanya di sekolah kami ajarkan, kan kami juga butuh waktu lama ya Pak kalau misalnya membuat produk untuk sebagus mungkin. Jadi kami memberikan kesempatan kepada anak untuk bekerja sama dengan orang tuanya di rumah. Jadi di rumah sambil divideokan, orang tua sama anak saling kolaborasi membuat produk yang bagus.
gitu Pak. Terus ada lagi di kelas C itu kalau tidak salah sama membuat celengan, tapi bahannya berbeda. Bahannya itu dari bahan-bahan bekas bungkus-bungkus makanan, kayak misalnya bekas sosis on ice, itu kan bentuknya tuh unik-unik ya Pak. Jadi itu dibuat seperti itu. Terus salah satu kebanggaan saya sebagai guru kelas 4, kami kan mau mengadakan lomba FL2SN ya Bu untuk bulan ini. Itu rencananya ada salah satu murid kami yang dikirim untuk kegiatan menganyam. Nah kebetulan sekali karena program kami itu ada di P5, kegiatan membuat anyaman itu yang dari bahan bungkus kopi itu, ternyata anak kami ada yang bukan hanya sekedar mampu untuk menganyam, tapi bisa juga mengkreasikan menjadi produk yang menjadi nilai jual, Pak. Mereka di rumah, anak sama orang tua memvideokan dari proses awal pembuatan sampai dengan menjadi barang jadi, itu cukup membuat kami kagum karena dalam waktu singkat bisa menjadikan barang yang bagus, gitu, Pak. Karena kan di sekolah sudah diajarkan bagaimana caranya menganyamnya. Nah, untuk produk jadinya itu kami di sekolah waktunya pun butuh waktu yang lama. Jadi tidak hanya sekedar di sekolah, tapi di rumah juga anak terus latihan, terus belajar bagaimana caranya membuat produk yang bagus. Seperti itu, Pak. Itu mungkin untuk kegiatan P5 yang sedang berjalan sekarang dan produk-produk yang kami hasilkan, termasuk dengan memajang botol-botol yang sudah dicat, botol-botol bekas yang botol-botol aqua yang biasanya kan dibuang atau dijual. Selain dijual untuk kas kelas, kami juga mengkreasikan dengan dicat dan dipajang-pajang di kegiatan P5 ini. Iya, jadi semua barang, semua produk yang kami pajang adalah produk hasil karya siswa asli, dan kemudian produk-produk itu merupakan produk-produk daur ulang yang hasil karya siswa sendiri. Jadi kami sebetulnya dari guru tidak membantu sedikit pun. Jadi anak pure mereka sendiri yang membuat gitu Pak. Mereka sendiri yang membuat dari awal sampai akhir, dan itu yang menjadikan kami bangga. Ternyata mereka tidak hanya semangat belajar di sekolah, tapi ya semangat juga untuk berkarya gitu Pak. Mungkin itu saja dari saya. Nanti bisa disambung lagi sama Bu Haji atau Pak Soleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti yang sudah menyampaikan kepadanya terkait dengan pelaksanaan P5. Itu tadi pemanfaatan dari sampah plastik berupa macam-macam kerajinan, ya, kerajinan tangan yang diperoleh yang didapatkan atau dihasilkan hasil kreativitas para siswa dengan dukungan dari guru-guru pembimbing, guru kelasnya maupun ada dukungan dari orang tua. Ya, ini tidak salah sekali lagi dalam proyek dalam P5 ini jadi kita bisa mengambil narasumber atau tenaga yang ahli dari luar. Ya, sudah Pak, ya. Pernah kita ngambil ya? Ya? Saya pernah ngambil Pak narasumber dari Semut Merah. Betul ya Bu, ya. Kita bisa memanfaatkan itu. Dan ini terima kasih Pak Soleh, ini sudah bisa meliput langsung, dan suaranya silahkan Pak Soleh. Pak Soleh sambil bisa menyampaikan sambil ngomong Pak Soleh. Pokoknya kami selama menjelaskan kegiatan ini sambil keliling ya Pak. Ini kan masih dalam tahap persiapan, nanti Ibu juga bisa bergabung. Apalagi kalau bisa nanti bisa nggak Pak Soleh kelompoknya nanti video langsungnya nanti bisa Pak. Jadi bisa full ya. Jadi nanti kita bisa full di layar ini. Laporkan seperti ini. Nanti pokoknya dari kegiatan. Dan ini terima kasih Ibu. Kalau nanti mau mempersiapkan kegiatan, kita langsung saja nanti dengan Pak Soleh, kita sambil berjalan. Ibu juga nanti bisa nanti menambah penjelasan, atau ya kita paling tidak kita live dah, ini rekaman langsung live. Ya, ini rekaman langsung Pak.
saya masuk ke rekaman langsung dari sana, jadi kegiatan PMO ini kita tidak menyalahi dan Pak yang Soleh sambil pokok-pokoknya jalan sambil menjelaskan. ya kendala mungkin kita nanti ya kalau umpamanya masih ada waktu Ya. dengan masalah ini. Boleh saya jelasin, Pak? Ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Ya, jadi ini Pak, saya berada di stand Market Day. Ini posisinya ada di standnya kelas 4. Ini kelas 4A. Nah, ini pernak-perniknya, ini jenis-jenis makanannya. Lalu di sebelahnya ada stand kelas 4B. Ini juga pesertanya semua kelas 4. Ini kelas 4C. Hai. Oh, ada Bapak nih di sini. Hai. Ini kelas 4C ya? Oke. Lalu ini kelas 1, Pak. Halo kelas 1. Dadah dong sama Bapak. Ini kelas 1A. Lalu kelas 1B. Halo. Permisi. Ini kelas 1B, ini kelas 1C. Lalu ini ada kelas 1D, Pak. Ini luar biasa, ini support dari orang tuanya nih. Keren. Oke, Pak. Lalu kita ke stand, Pak. Stand P5-nya. Permisi, Ibu. Di sini untuk P5 kelas 1 itu hampir rata-rata daur ulang sampah. Ini, kalau kita lihat ini ada pot ya Pak, pot bunga. Sebenarnya kalau untuk potnya ini kreasi orang tua, karena kan ketika tidak selesai di sekolah, saya itu ada beberapa hasil karya yang saya tugaskan di rumah, dilanjutkan di rumah. Nah ini orang tuanya mungkin membeli pot dari bahan plastik juga, dan dihias lagi oleh anaknya. Ini lagi langsung hasil karya anak-anak juga, terbuat dari botol aqua dan tutupnya. Ini ada hasil karya anak juga Pak. Ini bentuknya dari tutup botol aqua dan kertas origami. Ini kita bisa lihat karya-karyanya. Nah ini juga hasil karya kelas 1. Ini mereka buat berbagai bentuk Pak, karena saya sudah anak harus bikin apa, mereka imajinasi sendiri, kreativitas sendiri. Kalau masih ada yang kurang bagus mungkin ya itu kemampuan terbaik yang diberikan oleh siswa kelas 1. Juga cita-citanya. Dan kita ke kelas 4 Pak, ini pameran kelas 4 luar biasa. Nah ini petugasnya, halo Nadira, Cynthia, Sasa. Ini kelas 4 mayoritas hasil karyanya itu dibuat dari sampah bungkus kopi, dan ada beberapa yang dari daur ulang seperti ini apa sayang? Kaleng ya? Oke, ini dari kaleng Pak. Dari kaleng dibungkus dengan rapi sedemikian rupa, dibuat menjadi celengan. Ini juga ada tempat pensil, tempat pensil itu juga. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang Pak Haji Rasyadi. Ini Pak, kita lagi Ini dari ada apa? kegiatan Pak di SD Tanjung 02 Pak. Dari kardus ya, oke. Ini Pak Nono, Pak Haji Rasyadi bisa dilihat ini dari kardus, karyanya kelas 4 juga. Pak Guru mau ke dalam, boleh ya? Ya. Nah, ini karya yang pure anak-anak kelas 4 buat Pak. Ada panjang belanja, ada tempat tisu terbuat dari kantong plastik juga, beberapa macam dan jenisnya. Ini ada yang dibikin untuk figura dari hasil karya kelas 4 juga yang dipamerkan di sini. Ada dari tempat dari kardus dimix dengan plastik. Ini juga ada terbuat dari plastik. Wah, luar biasa banget nih Pak. Kita bisa lihat ini Pak. Halo, ini apa ya? Oh, ini stiker ya? Oke, ini bentuk stiker Pak, stiker mini. Nah, ini dibuka Pak Soleh.
Ya, Tikernya Pak, dibuka tikernya. ini tiker Pak. Bikin sama anak bareng-bareng coba. Iya. Hai. Taplak. Bisa Ya. pakai taplak juga ya. Ini Kalau tiker di bawah, ya, lebaran juga. lebih tepatnya taplak meja Pak. Ah, ini juga dari bahan bekas Pak. Ini hasil apa ya? Potongan-potongan kain perca dibuat celengan dengan motif. Menurut saya sih ini lebih ke apa ya? Bulu-bulu gitu Pak. Seperti itu. Bulu domba. Ini ada kegiatan. Lalu ini kelas 4 juga membuat clipping budaya Indonesia Pak. Kita lihat ya Pak. Isinya ada ya kegiatan-kegiatan seperti lagu daerah, ada maknanya juga Pak, termasuk di dalamnya. Oh, ini kegiatan lagu-lagu daerah. Oh, mungkin ini berkelompok ya. Ini clipping Indonesia. Oh, ini puisi nasionalisme tentangnya Pak. Ada juga makanan tradisional Indonesia dibuat clippingkan. Lalu ada pakaian adat dan juga pahlawan nasional. Ini dibuat dalam bentuk clipping. Ini bisa buat jadi souvenir nih Pak. Menurut saya ini kemarin itu sama kelas 4. Wah, ini bisa jadi souvenir nih kalau ada tamu yang berkunjung ke sekolah kita ya. Ini adalah gantungan kunci yang bentuknya ketupat tapi dibuat dari bahan plastik, kita bungkus kopi. Bekas bungkus kopi. Ya, bekas bungkus kopi. Kita ke stand ini ya Pak. Stand apa namanya? Ajang kreativitas itu. Ini kebetulan lagi ada penampil dari siswa kita. Permisi. Nah, ini kita bisa lihat Pak. Anak-anaknya sudah duduk atau Pak? Permisi. Permisi. Ini Pak, mohon maaf nggak bisa jauh-jauh kayaknya. Permisi saya. Permisi. Jadi yang tampil hari ini adalah anak-anak yang sudah dipilih. Artinya dipilih itu dia terbaik di kelasnya. Kelasnya. Ini panggung ala kadarnya dengan kreativitas kita. Ini contohnya kebetulan lagi di kelas saya itu Pak yang menteri. Oke, ini ada tim support kita, halo. Ini ada tim support kita. Ini teknisnya dari beberapa Tim bagian sound system. ya, dari sound system. Mungkin laporan saya tentang kegiatan hari ini itu aja Pak. Itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap banget Pak Haji Raskadi dan juga Pak Nono bisa hadir di sini. Mungkin di kegiatan P5, Market Day dan ajang kreativitas berikutnya. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya masih kasih, sambil mantau ya Pak. Ya. Ya, Telah terusin Pak Soleh, menyampaikan terusin. laporan singkatnya. Nanti Pak Soleh nanti kalau acaranya siap dimulai juga bisa kita nunggu informasinya lagi. Yang selanjutnya ini sekali lagi mohon maaf kepada Pak Haji, Pak Koordinator. Kami tadi sudah memulai karena memang dari acara jadwal yang terdahulu saya sampaikan ini dari Telajung 02 karena ada acara kegiatan pada hari ini minta dimajukan acaranya Pak. Tadinya mau jam 7 tapi saya juga terkendala baru bisa mulai tadi 7.45. Tapi alhamdulillah ini kita bisa bergabung. Sekali lagi mohon izin. Tadi sudah diawali oleh Ibu Kepala Sekolah kegiatan PMO karena ini progresnya sekarang nih alhamdulillah sudah pada puncaknya kaitan dengan P5. Ini ada progresnya pada hari ini. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan, beberapa hal yang mau disampaikan oleh Pak Haji. Dipersilahkan sebelum kita nanti akan mengikuti mungkin kegiatan pembukaan pada kegiatan hari ini. Dipersilahkan Pak Haji untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih Nono, Bu Haja Napsia, Pak Muhammad Soleh dan Bu Eki dan semuanya. Mohon maaf saya tetap ya. Tadi saya buka HP. Wah, Pak Haji Nono udah mulai nih. Mohon maaf ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Saya ikut bahagia. Soleh. Tuhan. Jadi hari ini ada Soleh itu sedang kegiatan panen atau Panen, bagaimana Pak. ceritanya? Panen hasil Misalnya karya sedang- P5 kelas 1 dan 4. Pak Raskadi keluar lagi, Bu. Pak Raskadinya keluar lagi ya? Iya, sinyal. Sinyal, Pak. Sinyal. Kayaknya beliau di dalam itu. Di dalam ruangan. Bu Eti, saya keluar ya? Pada makannya. Bu Odi mungkin sambutan dulu Ya, Pak. baik. Jadi sini biar sudah saya sama Pak Soleh. Iya, iya nggak apa. Pak Soleh langsung biar apa di lapangan. Ibu juga nggak apa-apa Bu kalau mau ikut di sana gabung. Sama Pak Soleh bisa langsung di itu. Kalau dia ikut di luar, kalau itunya pakai HP. Lempar Pak. Lempar Pak Haji. Ya, jaringan. Ya, ya. Ya, jaringannya ya Pak. Ya, ya Pak. Ya. Bu Pak Haji, urusan jadi dilanjutkan saja kegiatannya. Lanjut aja Pak. Dengan ini ya, Soleh juga di sana melaporkan itu Ibu bersama-sama nggak apa-apa, kita langsung kita ke lapangan. Nah, ini agak terganggu jaringan. Pak Haji juga mau. Ini barusan udah mencoba masuk lagi nih. Sinyal mungkin ya Pak. Iya. Masuk lagi. Ya. Ya, Pak Haji Nono, Bu Hajana, ya, Pak Muhammad Soleh dan Bu Eti, mangga dilanjutkan Pak Haji, lanjutkan. Ya. Ya, Pak, ya. Kalau Ya. ini lanjutkan Pak, kegiatan pada ini di panen, betul tadi yang lupa bertanyakan, ini panen hasil karya, hasil karya kreativitas siswa berupa ya barang-barang hasil karya kerajinan maupun ada dari kreatif ini ada yang berkaitan dengan makanan karena untuk meramaikan market high sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu I, dan juga ada kreativitas ya dari seni budaya seperti tadi ada penampilan anak yang daerah disampaikan dan juga nih semua hasil karya kerajinan ini alhamdulillah dari proses awal dan kebetulan ini untuk semua kelas nih Bu ya, berarti ya? Iya. Semua kelas ya. Kelas 1 dan kelas. 4 ya. Kalau untuk tarian-tarian itu semua kelas ikut meramaikan Pak. Semua kelas ya karya ya. Iya. Jadi 1 sampai 6. pada kenalannya pagi di SD Telaju 02 ini walaupun tahun pertama nama kelas 4 ini sudah menyeluruh pelaksanaannya terutama kaitan dengan K5 ini kita terapkan Bocah jaga. dengan untuk kegiatan ini dan
alhamdulillah ini sudah terlaksana kaitan pada kegiatan pesta ini, tapi sangat sayangkan saya tadinya ingin langsung lokasi. Mungkin ada tambahan lagi dari Berarti untuk kegiatan pada hari ini, sambil kita melihat juga Pak Soleh sedang Lagi seter ya. Iya, mungkin sedikit ditambahkan Pak, karena pas tadi dilihat ada beberapa orang tua juga keliling untuk melihat produk-produk, bertanya, Ibu apa ini dijual? Jadi mereka bertanya apakah produk-produk yang di meja itu dijual karena barangnya itu bukan seperti barang yang setengah jadi gitu Pak. Jadi barangnya sudah jadi, sudah sempurna, mirip seperti pameran-pameran yang suka ada di mall-mall seperti itu. Jadi barangnya memang sudah bagus sekali dan memang sudah layak jual. Orang tua banyak yang bertanya apakah ini bisa dibeli. Jadi kami berkata lagi ini hanya sekedar dipamerkan karena memang kembali lagi kepada anak. Ini kan produk-produk anak dan anak pun akan kembali memiliki produk mereka. Jadi barang-barang mereka kembali kepada mereka karena mereka bilang ini hasil karya saya dan akan saya banggakan dan mungkin nanti akan dibawa pulang sama mereka, dipajang di rumah mereka bahwa ini pernah dipamerkan di sekolah seperti itu Pak. Jadi barang-barang ini sebetulnya hanya sekedar untuk memamerkan dan membuat salah satu kebanggaan bagi anak-anak, bagi mereka bahwa selama sekolah mereka mungkin tidak pernah merasakan hal seperti itu ya Pak. Jadi biasanya anak disuruh buat kreativitas, pastikan setiap pembelajaran pasti ada salah satu kreativitas yang dibuat oleh anak, membuat karya misalnya, membuat kerajinan dari apa gitu misalnya. Pasti seperti itu ada, tapi kali ini kan momennya beda. Jadi momennya itu banyak orang yang melihat, banyak orang yang tahu. Jadi itu membuat salah satu kebanggaan bagi mereka dan mungkin mereka pun akan membanggakan diri mereka di antara dengan sekolah lain gitu. Bahkan karena seperti ini tidak ada di sekolah lain, mereka pasti akan membanggakan hasil karya mereka dan apa yang sudah mereka pamerkan dengan sekolah lain. Sekolah lain mereka mungkin membuat produk tapi tidak ada yang tahu, teman-teman di luar sekolah, teman-teman orang tua pun kadang-kadang tidak tahu karena hanya dibuat dalam kelas. Tapi ini semua orang boleh melihat, termasuk dengan teman-teman mereka yang dari luar, misalnya ada yang mau melihat-lihat boleh. Jadi mereka antusias sekali sampai saya melihat di di video Pak Soleh itu yang berjaga memang kita menyuruh anak-anak yang menjaga, bukan gurunya. Jadi mereka memperkenalkan, Bapak Ibu ini produk hasil buatan saya loh, ini cara membuatnya seperti ini, seperti itu Pak. Jadi mereka menjelaskan bagaimana cara membuatnya, terus kesulitan-kesulitan mungkin yang selama ini mereka buat, dan itu yang membuat mereka percaya diri terhadap kemampuan mereka yang sudah mereka lakukan selama ini, begitu Pak. Jadi kami pun sebagai guru salah satu kebanggaan juga karena memang selama ini juga kami kan belum pernah merasakan seperti ini, menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada banyak orang gitu. Dan itu selama kami mengajar juga kan belum pernah terjadi seperti ini. Jadi kurikulum Merdeka ini menurut kami sangat membuat siswa menjadi terobsesi untuk menjadi lebih baik dan menjadi pribadi mereka sendiri untuk menampilkan apa nih yang saya bisa, saya nggak mau kalah nih dengan yang lain, seperti itu Pak. Pasti mereka namanya siswa gitu ya, seperti apapun mereka di luar dari kemampuan kecerdasan mereka, semua siswa kami percaya memiliki potensi. Jadi yang cerdas, yang tidak cerdas, itu punya kemampuan untuk berkreasi, untuk menunjukkan apa yang saya bisa. Dan itu yang sudah kami tunjukkan untuk mereka. Jadi anak-anak tidak ada yang saya tidak bisa apa-apa, saya nggak bisa nilai bagus, misalnya seperti itu. Tapi mereka pasti punya kemampuan yang lain dibanding itu. Jadi mereka tidak hanya mampu untuk berkreasi saja, tapi mereka juga mampu percaya diri terhadap kemampuannya sendiri gitu Pak. Jadi anak-anak. Saya boleh? Ya, Pak Soleh, silakan. Ya, contohnya ini Pak. Ya, ini kura-kura. Ini adalah hasil. Dibalik Pak. Ini adalah hasil. Nah, udah betul. Nah, ya, ini adalah hasil dari anak saya yang sangat-sangat super introvert. Artinya, ketika dia belajar, dia itu lebih pendiam dari teman-teman yang lain. Bahkan tingkat pendiamnya itu lebih Pak. Tidak ada suara, mau ke toilet pun dia malu-malu.
harus saya identifikasi nih anak ini sudah mau ke toilet apa belum ya, seperti itu. Ketika dia mengerjakan tugas juga sama Pak anak saya ini, dia harus didatengin bangkunya. Anak ini anak yang cerdas Pak menurut saya, karena dia secara emosional, secara spiritual, terus juga secara apa namanya, dia itu yang mampu. Hanya dia introvert saja, dan terbukti dengan adanya kegiatan P5 di kurikulum Merdeka ini sangat membantu anak tersebut untuk speak up, dan akhirnya teman-teman yang lain juga ikut membuat, karena anak tersebut membuat, mungkin menurut teman-temannya ini menarik Pak, sebuah kura-kura yang bentuknya yang terbuat dari kain flanel, dan juga apa namanya ini, bagian atas botol aqua yang besar gitu. Nah ini, percaya tidak percaya, teman-temannya ternyata terinspirasi dari dia Pak. Ini ada beberapa teman-temannya yang ikutin juga gitu. Ini bukan karena rekayasa, karena kebetulan anak tersebut ada di kelas saya, dan ketika memang laporan setiap ada guru bidang yang masuk, dan dia guru bidang ini selalu memberikan apa ya, input Pak, memberikan masukan terhadap anak-anak saya, Pak, anak ini hari ini seperti ini ya. Ini banyak laporan dari wali apa namanya, guru kelas yang lain, guru bidang terutama yang masuk ke kelas saya itu, dia selalu laporan tentang anak ini. Pak, anak ini mau pipis mungkin, tapi nggak mau sama saya, dia maunya sama Pak Soleh, kata teman-temannya seperti itu. Ketika saya masuk ke kelas, ayo diajak sama saya, mau gitu. Ini benar-benar super introvert anaknya Pak. Ternyata dia bisa bikin hal ini dan bisa mengimbaskan kepada teman-temannya. Halo Pak Guru, saya tanya, ini anak-anak saya Pak, siapa ya anak pendiam yang di kelas kita yang buat ini loh? Ajak bicara Pak, ajak bicara. Siapa namanya? Namanya Arifin Pak yang membuat ini. Subhanallah ya Pak ya. Mungkin ada di kelas-kelas lain juga yang sama seperti Ananda Arifin ini, anak saya ini Pak. Mungkin ya, karena setiap anak kan, setiap kelas pasti punya keunikannya masing-masing seperti itu. Mungkin Bu Eti punya cerita tentang anaknya di kelasnya, Bu Eti. Yang berkebutuhan khusus Bu Eti, apa yang? Ya, ada di Bu Ica. Bu Ica ada di mana ya? Oh, ini Bumul. Bumul boleh cerita. Ini ada perwakilan dari kelas 1 juga Pak, dari kelas 1A. Mana wajah Bumul? Pak, mau cerita tentang Bumul, wajahnya mana? Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, inilah hasil anak-anak dari anak kami kelas 1A, B, C, dan D. Kerajinan tangannya yaitu P5 seitik, ya, daur ulang dari botol aqua, tutup aqua. Ini ada proyek-proyek macam-macam. Ada yang membuat tempat pensil, ada juga bingkai foto ataupun pot-pot bunga. Inilah kreasi kami dari kelas 1. Di kelas Bumul ada nggak anak-anak yang punya berkebutuhan khusus yang menciptakan satu karya dan dia bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain? Artinya teman-temannya bisa mencontoh dia itu jadi role model. Ada, tetapi dia tidak mempunyai kebutuhan khusus. Dia bisa dengan telatennya dia mengerjakan seperti kemarin itu tempat celengan. Boleh dilihat Bu hasil karya. Al mana Al ya? Oh ini. Al mana Al? Al dan Raihan. Nah ini. Al lihat sini Al. Lihatin Al. Lihatin ke Ibu. Nah, ini dia bisa juga mencontohkan untuk anak yang lain, ya. Terus ada Raihan juga, itu dia bisa mencontohkan yang lain. Coba. Dari Bumul, menurut Bumul, selama ikut berperan di IKM ini, di kurikulum Merdeka ini, pendapat Bumul bagaimana tentang IKM ini, kurikulum Merdeka ini? Alhamdulillah, minat anak juga banyak. Kebetulan anak juga sangat menunjang, gurunya juga sangat menunjang. Anak-anak juga antusias mengikuti, ataupun juga walaupun dibantu dengan orang tua. Tidak 100% memang mereka mengerjakan, tetapi orang tua dan anak itu benar-benar kerjasamanya, dan kami selalu, guru pun selalu komunikasi dengan wali murid ataupun anak-anak. Terima kasih Bumul atas masukannya. Oke, terima kasih kembali.
Itu Pak dari perwakilan, saya mau nyari kelas 4 nih Pak, perwakilan gurunya selain Bu Mana Eti. kelas 4-nya mana? Ya sebentar. Ada guru kelas 4. Bu Titim, Bu Titim. Bu Titim ada Bu Kali Titim? Sekar. Oh Bu Sekar, sebentar Ibu. Oke Pak, sambil jalan-jalan dulu ya Pak ya. Ini masih ada di ajang kreativitas. Oh, Sekarang di mana, Neng? oh ini Bu Titim. Dia di depan kayaknya Bu, di depan. Ya. Yang jaga stand anak-anak semua Bu. Bu Sekar, Bu Sekar. Bentar view dulu. Aduh, aduh. Nah, ini ada Bu Sekar ya. Mohon maaf Pak. Sebentar. Meriah banget Pak di sini. Mungkin kalau saya juga pribadi terharu kita Pak bisa Hajatan sampai Pak, semeriah ini hajatan Pak. ini mah luar biasa hajatannya. Iya. Hajatan Ini ada Bu Pak. Sekar Pak. Bu Eti, Ya, tadi Bentar ya Pak, kita ngobrol-ngobrol sama Bu Sekar sebagai perwakilan dari guru kelas 4. tidak dijual. Nah, iya Pak. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekar bisa Bentar Pak, Pak, Bu Sekar dulu mungkin ya, Bu Sekar dulu ya. Ya, Bu Ya, Sekar, baik. Assalamualaikum. Ini dari hasil karya dari kelas 4A SDN Talajung 02. Kita adalah mendaur ulang sampah plastik, yakni yang kita manfaatkan adalah bungkus kopi. Kenapa kita pakai bungkus kopi? Karena kami rasa bungkus kopi ini banyak dimanfaatkan dan sayang kalau tidak terpakai. Maka dari itu kami mengambil inisiatif untuk memanfaatkan kembali dan mendaur ulang dari bungkus kopi. Adapun beberapa yang kami buat adalah berupa tas yang tentunya bisa bermanfaat seperti dompet. Ada juga tempat tisu yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan sekolah sekaligus karena ini manfaatnya banyak sekali. Selain itu juga kami membuat tikar karena ini adalah dasar dari pembuatannya. Dasar langkah awalnya yaitu membuat tikar karena lebih mudah. Ketika mereka sudah mampu membuat tikar, maka kami membuat yang lebih sulit, yaitu kita membuat seperti ini. Ini adalah karya siswa yang diajarkan oleh guru tentunya dan diarahkan oleh orang tua murid juga, dibantu karena kami bekerja sama dengan orang tua murid. Yaitu kita membuat kotak untuk tempat membuat menaruh minuman, menyimpan tempat minuman begitu. Oke Bu Sekar, menurut Bu Sekar, pengamatan selama ikut guru penggerak ya. Iya, alhamdulillah. Selama mengikuti IKM atau kurikulum PKM itu Kesannya tentunya sangat bermanfaat, sangat happy, sangat bahagia karena banyak sekali ilmu yang telah saya dapat. Dan manfaatnya tentu kita mendapatkan ilmu yang tidak hanya kita pelajari tetapi dapat kita tularkan kepada anak murid dan rekan-rekan semuanya. selama IKM ini mengalami kesulitan atau kendala apa? Boleh di-share? Kendalanya tentunya di awal karena kita adalah kurikulum merdeka, jadi kita mengenalkan kurikulum baru kepada orang tua murid dan itu sangat penting saya rasa karena yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, banyak belajar, banyak mencari informasi tentang itu dan agak sedikit kesulitan karena kita harus memberikan arahan kepada mereka, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu orang tua memberikan tanggapan dan respon yang sangat baik. Dari sekian banyaknya murid ibu nih, ada nggak kira-kira yang memiliki keunikan terkhusus? Keunikannya khusus, ada beberapa anak yang biasanya kalau di kelas itu bisa diem dan kemampuan akademiknya tidak setinggi dan sebagus dengan yang lain, tapi ternyata mereka anak tersebut adalah anak yang jago banget membuat kreasi dan ini adalah salah satu kreasi yang dibuat oleh anak itu. Ini adalah kreasi yang anak itu buat sendiri. Jadi ternyata mereka dan anak itu ternyata tidak bisa diam itu, tetapi tangannya itu ternyata memang sangat ahli dalam membuat anyaman. Itu Bapak. Terima kasih. Ya, Ibu Sekar, terima kasih atas Ya, sama. Oke. IKM. Bapak mungkin itu dulu Pak kegiatan apa namanya laporan dari lapangan tentang IKM panen raya ini. Terima kasih Pak. Boleh dilanjut Bu Eti? Iya Pak. Iya Pak Nono, ada yang mau disampaikan? Ya, ini Bu, tadi terkait dengan hasil karya anak kan tidak dijual. Tidak dijual, Pak, ya. Itu milik anak. Mungkin dalam meramaikan ini ada tadi kalau tidak salah ada produk makanan ya.
Ya. Nah, ini produk makanan. Jual itu di kelas berapa? Apakah tiap kelas menyediakan jajanan ini? Tiap kelas, Pak. Ya, Jajanan unik ya Pak? ya jajanan yang ada. Jajanan unik, Boleh. Pak Soleh. Oke, saya cari jajanan terunik. Saya cari jajanan terunik. Itu jajanannya seperti apa? Itu mungkin Pak Soleh. ABCD. Gimana Pak? Jajanan Jajanan yang unik apa? Jajanan yang unik. Ya, Wah, kalau lihat unik semua nih Pak. Halo, Pak Guru boleh lihat ini? Ini Pak. Menurut saya ini unik Pak. Ini kombinasi dari bakso dan juga sosis. Halo, ini proses pembuatannya bagaimana ya? Lu malu-malu. Ada yang bisa jelasin ini proses pembuatnya gimana? Halo, Abang ada yang bisa? Kok malu-malu? Nah ini bisa ini sepertinya kalau saya lihat ada tekstur bekas bakar-bakarnya Pak. Mungkin ini dipanggang ya Pak ya. Jadi sosis, satu buah sosis dipotong menjadi 3, ditusuk seperti sate dan juga apa namanya bakso. Itu Pak dikomben. Terus kita juga ada nih, ini Pak. Mungkin ini apa sih namanya? Hah? Jus. Oh, susu jelly, namanya jus gel. Sus gel. Susu jelly katanya Pak. Ini dikemas dengan sedemikian rupa. Ada apa aja sih ini? Jelly sama? Sebentar. Ada apa? Ada jelly sama susu. Jelly sama susu. Oke, terima kasih. Itu dari stand kelas 4 Pak. Nah, kita lihat stand kelas 1 nih. Hai, dadah. Oke, Pak Guru boleh tanya-tanya. Sekarang kalian lagi jualan apa? Bakpao. Ada lagi apa? Es apa? Es lumut. Es lumut, boleh lihat dong Pak Guru, diambilin es lumutnya yang mana ya? Nah, ada yang bisa jelasin es lumut itu dari apa? Es lumutnya terbuat dari apa ya? Dari jelly. Susu sama santan. Ternyata es jelly-nya ini terbuat dari susu, santan, dan agar-agar jelly ya. Nah, itu. Boleh, terima kasih ya. Ini ada kelas 1B. Halo, Assalamualaikum. Kelas 1B jualan apa sih? Martabak mini. Ya? Martabak mini. Kamu tahu nggak cara buat martabak mini? Tahu? Ada apa ya kira-kira ya? Coba kita lihat martabak mininya ada apa aja tuh. Boleh diambil martabak mininya? Ada seres ya, terus apa lagi? Ada rasa coklat, keju. Terus, kalau martabak mini itu martabaknya ada yang tahu nggak terbuat dari apa? Ada apa ya? Ada yang tahu? Dari tepung terigu. Tepung terigu. Oke. Supaya manis rasanya ditambahin apa ya? Supaya manis rasanya ditambahin apa ya? Ditambahin apa ya? Gula. Ditambahin gula. Itu Pak, apa namanya? Ya demikianlah anak kelas 1 ya Pak. Mau dimanapun pasti ada. Nah ini yang unik dari stand kelas 1B, dia jualan hasil karya juga. Boleh dilihatin dong ini? Coba diangkat satu saya. Diangkat. Oke, ini bikinnya dari apa ya? Coba diangkat. Origami. Kertas origami. Bikin apa dari apa lagi? Pakai kayu. Oh, bikin kipas. Coba lihat di kamera sini. Bapak guru di sana mau lihat. Bikin kipas ya. Dari lab juga. Ini unik Pak. Kita memang di stand market day ini selain makanan, kita juga menjual pernak-pernik. Ada yang memang sebagian besar ada yang beli langsung di toko, tapi ada yang buat sendiri. Ini dari kelas 1B. Nah, di kelas 1C juga ada nih yang unik, Pak. Ini hasil karya juga. Hiasan apa, Res?
Boleh dipegang langsung satu. Oke, coba ngomong. Ini terbuat dari keren kain flanel. Ini gunanya untuk apa? pensil Untuk biasa pensil. Coba yang udah ada jadi pensilnya mana? Nah, itu ya. Coba ngomong sama Bapak. Itu terbuat dari apa? kain Kain apa namanya? kain panel Kain flanel. Bentuknya apa itu? bunga Bentuk bunga. Itu Pak, jadi di kelas 1C ini ada bikin hiasan untuk pensil atau pulpen. Oh, bentar. Yang dia kreasikan seperti ini Pak. Jadi untuk tutup pulpen mungkin ya. Nah ini bisa dicopot Pak, digabungkan ke pulpen jadi seperti ini. Nah gitu. Harganya berapa ya? Harganya 1.000. Wah, dijual harganya 1.000 Pak. Sangat murah. Lalu ke stand kelas 1C. Ini yang unik. Oh 1D. Ini yang unik. Ini apa namanya? Berondong. Nah, mungkin Pak Guru doyan berondong nih. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jelasin? Berondong itu terbuat dari apa ya? Dari apa? jagung Berondong itu dari jagung. Kenapa sih warnanya bisa merah-merah gini? mewarnai Kasih pewarna. Pewarna yang boleh dimakan itu pewarna apa ya? makanan Pewarna. Oh, pintar banget. Terima kasih kelas 1D. Ini. Menurut saya stand paling keren ini, Pak. Dari kelas 1. Oh ya, Pak Guru mau lihat ini ada apa ya? Boleh lihat coba? Wah, Pak Guru jadi teringat sama masa kecil Pak Guru nih. Ini namanya es apa ya? Es kacang hijau. Ada yang bisa jelasin sama Pak Guru cara buat es kacang hijau bagaimana ya? nggak tahu Bahan-bahannya apa aja es kacang hijau? kacang hijau Kacang hijau terus, santan terus biar manis pakai apa ya? gula Pakai gula. Itu Pak. Mungkin itu sedikit ulasan tentang makanan-makanan unik yang ada di stand Market Day kelas 1 dan kelas 4. Ini ada beberapa hasil kreasi anak-anak sendiri. Mungkin kelas 1 itu masih dipandu sama orang tuanya ya Pak ya. Oh ini kelas 4 Pak, luar biasa standnya. Udah habis ini Bu? Udah habis. Pak Guru mau tanya-tanya. Tehnya udah nambah. Hari ini kamu udah jualan apa aja? teh martabak molen lidi-lidian Ya, aksesoris sama sempol nambah semua. Yang paling kamu tahu cara buatnya yang mana ya? Jangan sampai video saya. es teh Hah? es teh Es teh. Es teh Iya. itu terbuat dari apa? gula Gula. Terus? Terus? direbus Terus? aku nggak tahu itu aja Tahu lagi ya. Itu dari kelas 4 Pak. Hari ini sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah sudah banyak. Banyak ya? Modalnya berapa sih untuk membuat stand ini? Tahu nggak? kurang tahu Kurang mama tahu. Oh, disponsori oleh Mama ya. ya. Oke, terima kasih. Boleh data-data sama Bapak di sini. Itu Pak. Mungkin sebenarnya marketnya belum dibuka secara resmi kegiatannya, tapi ada beberapa stand yang sudah sedikit. Ini Pak, boleh saya liput sedikit Pak, Ibu Guru yang masih mengamati IKM di Telajung 02. Ini ada Ibu dari kelas 3 ya? Oh, kelas 2. Aku pasti cacing Ini dari kelas tiga, 3 Pak. nih. Dari kelas 3 selama Artis itu Pak. apa sih Bu yang unik dari kurikulum Merdeka? Kan kelas Ibu belum ngikutin kurikulum Ya. Merdeka nih. Yang unik menurut Ibu di kurikulum Merdeka itu apa Bu? Uniknya itu benar-benar memang banyak banget seni ya, ada karya-karya. Pertama nih kayak Market Day, terus karya-karya kelas 1 dan kelas 4 sangat benar-benar unik, dan pentas seninya juga anak antusias untuk menampilkan beberapa seni. Oke. Ibu kan ada kemungkinan sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ada kemungkinan tahun depan Ibu megang kelas yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka.
Baik itu besok kan ada kelas tambahannya kelas 2 dan kelas 5. Ibu siap atau tidak untuk mengikuti kurikulum Merdeka? Saya sebagai guru siap gimana aja. Persiapan Ibu selama yang akan disiapkan Ibu nanti ketika nanti pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah memerintahkan Masih Ibu Zoom, Pak. untuk oke Bu Sri, Belum Bu Sri selesai. tahun ini Dikit ada lagi. di katakan di kelas 2 ya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, persiapan Ibu sendiri apa? Sedikit lagi Persiapan kayaknya, Pak. saya sudah melihat teman-teman bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara penilaiannya, bagaimana saya sebagai guru ya harus benar-benar siap, harus belajar, sudah belajar melihat teman-teman, oh seperti itu, pembelajarannya, oh seperti itu, seninya, oh seperti itu, implementasinya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Ya. Sri. Semangat terus belajarnya. Saya mau boleh nanya-nanya Pak ya sama anak-anak. Halo, siapa yang mau Bapak wawancarai di sini? Oh, pada kabur-kabur semua ternyata. Abang boleh nanya-nanya Bang? Iya aja. Oh, bareng-bareng bertiga. Ayo. Ya, namanya siapa? Ridwan Almut. Namanya siapa? Ridwan. Ridwan. 5C. Kelas 5C. Besok nanti akan Kelas 6. kelas 6 ya. Menurut Ridwan, apa sih yang Ridwan tangkap dari kegiatan hari ini? Yang Ridwan lihat, yang udah lihat, apa aja deh? Bareng-bareng. Ya, Ridwan udah lihat apa aja? Lihat Ya, tari-tari, selamat bergabung, Ya. Pak Haji. Tarik-tarik daerah gitu. tari-tari daerah. Terus Selesai. kegiatan pentas seni. Selamat gabung Pak. Selamat Bina, Binarawih. Jalan market day. Oke, nah, adik-adik kelas ya. Nah, kamu pengen atau tidak? Iya, lagi keliling, Pak. Pengen ikut andil, ikut bikin market day mungkin kelas kamu atau kelas kamu bikin karya-karya? Gak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu belum tahu, belum ada gambaran nih. Oh, ternyata ngapain aja sih sekolah kita hari ini? Belum tahu ya? Belum. Oke, Pak Guru jelasin sedikit ya. Oke, jadi kegiatan ini itu adalah kegiatan P5. P5 itu kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, P5 ini ada di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum terbaru yang akan disamaratakan se-Indonesia dengan proses yang bertahap gitu ya. Nanti kamu kan kelas 6 nih. Nanti mudah-mudahan di kelas 6 bisa menerapkan kurikulum Merdeka dan kamu bisa tahu apa sih kurikulum Merdeka tersebut, apa uniknya. Nah, salah satu keunikan di kurikulum Merdeka ini adalah kamu bisa dengan leluasa mengembangkan minat bakat dan juga kemampuan kamu dalam beredukasi atau belajar. Sudah paham? Oke, terima kasih. Boleh dadah-dadah ke Bapak. Oke, terima kasih. Ini Pak, oke. Bapak, ini ada yang unik juga di sekolah kami. Ada kelas berapa ya ini Bu Nuri? Enggak, yang lagi nyanyi kelas berapa? Coba lihat Pak Kelas Soleh 2 ya? yang nyanyi. Ini ada kelas 2 Pak. Salah satu bakat terpendam mungkin. Selama ini kan kalau kegiatan apa namanya FL2SN ya, FLS2N itu yang nyanyi itu ada dari kelas biasanya kelas 4 gitu ya Pak, kelas 4, kelas 5. Nah ini kita punya bakat, dia itu ternyata bisa nyanyi dengan kemampuannya suara di kelas 2 itu rata-rata lah dia paling bagus Pak. Kita tidak tahu anak ini bisa nyanyi atau tidak, tetapi dengan seringnya diadakan kegiatan-kegiatan sejenis semacam ini, anak-anak juga bisa menggali kemampuannya tersendiri Pak. Jadi dia sudah bisa menyanyi. Wow, ini ada orang tua murid dan komite ikut menyawer. Boleh dadah dong semuanya. Sama bapak di
Kabupaten Bekasi dan juga di Jawa Barat. Mungkin itu. Assalamualaikum Pak Narawi. Bapak sudah datang belum Pak di sini Pak? Boleh diwawancara Pak sama saya, Haji Pak Narawi. Saya bergabung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Narawi. Mohon maaf Pak Nono tadi. Ya, alhamdulillah Pak, ini sudah bisa bergabung, makanya Ini boleh. masalahnya agak majunya ini karena ada kegiatan, makanya alhamdulillah kita sama emang kegiatan ini dengan PMO kita, alhamdulillah ini dia boleh katakan sudah berhasil ya. Ini jadi mohon izin, saya pagi-pagi kita udah buka, udah kirim. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Bapak untuk rekan-rekan kita di SD Telajung. Hari ini kebetulan lagi ada marketnya dan pameran hasil karya. Mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Dari Pak Narawi mungkin ada Pak. Pak Soleh, Pak. ya. Tadi Bapak nggak ngeliat ini Pak, yang jualan ini rambutan udah habis ini rambutan, nggak ada yang main rambutan ini. Rambutan nggak ada yang majang di stand kita Pak. Jenisnya latar belakang daerah geografisnya kalau nggak salah ini sesuai dengan konteksnya di Telajung 02 berdekatan juga dengan rambutan mas gitu. Ini nggak belum. Ini jualan apa? Nah, rambutan. Apa Bu? Es jelly. Iya, rambutan di sini nggak ada rambutan. Iya, padahal ini ya lingkungannya itu terkenal dengan paling banyak daerah paling banyak rambutannya. Wah, ternyata kalau untuk kameranya dipersilakan, sementara untuk suaranya di off dulu. Oke, siapa? Kegiatan ini ya. Kita sama Bu Eti nih, Bu Eti. Ya, alhamdulillah kita harus lihat ada yang materi pokok. Materi pokoknya ini kan modul ajarnya P5. Kita kan rambu-rambunya kaitan dengan hari ini kan merupakan topik ya Bu yang pemanfaatan limbah plastik. Sebelum ke topik kita ada temanya juga ada elemennya. Nah ini yang kegiatan pada hari ini termasuk dengan pelajar dimensinya itu masuk ke mana ini untuk kegiatan hari ini. Ini hanya mengingatkan saja. Silakan Ibu. Bapak ke saya ya? Ya, Maaf, Ibu, tadi ya, boleh diulang, saya kurang jelas tadi Pak, konsentrasinya pecah Pak sama yang di luar. Ya. Boleh diulang lagi Pak, maaf Pak. Ya, saya ulangi. Jadi ini terkait dengan P5 bahkan sekarang sudah terlaksana pembayaran. Ya, kita kembali ke awal di modul kita kan mengacu dari P5. Bahkan ini yang pemanfaatan limbah plastik ya, itu kan merupakan topiknya ya, topik dari P5. Betul. Sebelum topik ini kita ada temanya, ada elemennya, dimensinya dari awalnya terkait dengan modul yang telah kita laksanakan. Ini itu gambarannya, masuknya elemennya apa, dari topiknya, maaf, di temanya itu apa, ada yang P5. Sebentar saya diskusi sama Pak Soleh dulu ya Pak, karena kan ini karena gabungan kita sama Pak Soleh juga bisa saya sama Pak Soleh sambil dibicarakan ya Pak, biar nanti kan lebih jelas. Pak Soleh elemennya apa, temanya apa, dan topiknya apa. Itu ada di KWSP kami Pak, biar kita lebih jelas kita melihat lagi ya Pak. Iya betul. Iya Pak. Jadi di kita ambil proyeknya itu kita namakan CITIK untuk kelas A dan cerdik untuk kelas 4 untuk fase selanjutnya.
Lalu untuk dimensi profil pelajaran Pancasilanya itu di fase A sendiri, yaitu beriman kepada Tuhan dan yang Maha Esa dalam mulia, bernalar kritis dan juga kreatif. Ya. Kenapa di kelas 1 ini tidak saya masukkan mandiri? Karena terus terang selama pembelajaran pembuatan proyek ini kita itu mesti melibatkan orang tua, Pak. Ada beberapa yang karya anak yang kita libatkan perminta bantuan kepada orang tua gitu. Artinya ketika anak tersebut ada yang belum selesai gitu Pak karyanya, sama seperti membuat bunga dari botol aqua dan juga tutup aqua itu, ternyata kita saya itu kurang informasi tentang hari itu harus pulang cepat gitu Pak. Jadi ada beberapa anak yang belum selesai mengerjakannya. Itu otomatis si karya anak itu sama anak tersebut dibawa kembali lagi ke rumah, tidak disimpan di sekolah. Nah di rumah saya konfirmasikan kepada orang tua murid untuk bagi karya anak yang belum selesai boleh dikerjakan di rumah, dan orang tua hampir rata-rata orang tua itu berkomentar, Pak boleh nggak Pak kita mengarahkan anaknya? Boleh untuk mengarahkan. Pak boleh tidak Pak kita mendesainnya seperti bunga itu ya Pak, ada beberapa bunga. Kalau saya kan contohinnya bunga sesuai dengan kemampuan kalian yang simpel gitu Pak. Tapi ada beberapa orang tua yang mungkin rantingnya dibengkokin Pak, dibeginiin seperti itu. Jadi itu ada campur dari orang tua sendiri. Makanya di dimensi profil belajar Pancasila untuk kelas 1 saya belum masukkan mandiri. Tetapi di kelas 4 itu pure. Dia menambahkan, jadi ada 4 poin dimensi profil pelajar Pancasilanya itu dengan mandiri, gitu Pak. Lalu untuk elemennya ada akhlak agama, akhlak kepada alam, memperoleh dan memproses informasi dan juga gagasan, lalu menghasilkan karya dan tindakan yang original. Untuk tindakan yang original ini terus terang di fase A belum 100%. Ya, Pak. Tapi untuk di fase B itu pure anak-anak yang bekerja, anak-anak yang membuat, anak-anak yang berdiskusi, mengkonsep. Seperti itu, Pak. Lalu untuk tahapan P5 itu kita ada tahapan pengenalan. Tahapan pengenalan ini ada temanya, ada aku dan lingkungan. Ini kita observasi anak-anak, benar-benar kita ajak keliling gedung sekolah, keliling lingkungan sekitar gitu, Pak. Untuk ya lingkungan sekolah dan juga lokasi yang berdekatan dengan sekolah. Kebetulan di Telajung 02 ini kita ada kantinnya itu yang di luar gedung sekolah Pak. Jadi ada halaman kosong sama warga dibuat kantin, dan kita survei ke sana. Anak-anak kita terjun langsung ya Bu Eti ya ke belakang untuk melihat kondisi di sana. Walaupun di sana bukan sebenarnya secara administrasi bukan tanggung jawab sekolah ya Pak, tapi itu kan tempat berbelanjanya anak-anak gitu. Jadi kita kenalkan nih daerah kamu, nih tempat jajan kamu bagaimana kondisinya, bersihkah atau masih berantakankah dengan sampah seperti itu. Jadi kita kenalkan di proses aku dan lingkungan. Lalu aktivitas kedua kita ada sifat dan dampak sampah plastik. Ini bentuknya video. Kita bentuknya video. Dan ini dikelola pure sifat dan dampak sampah plastik ini pure dikelola oleh guru PAI dan juga guru PJOK ya, Bet ya. Ya. Ya, betul. Jadi guru PJOK dan juga guru PAI datang langsung Pak, survei langsung ke Bantar Gebang membuat video dokumenter mereka tentang sampah-sampah yang banyak gitu. Apa sih yang jadi sampah terbesar di Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir itu Pak. Seperti itu. Jadi anak-anak dari situ bisa termotivasi dan bisa melihat langsung, merasakan langsung, oh iya ya, ternyata di tempat pembuangan akhir itu sampah terbanyak menurut laporan dari petugas di Bantar Gebang itu adalah sampah plastik. Dan kita juga jelasin berbagai macam jenis sampah plastik dan kendalanya yang akan terjadi ketika kita tetap menggunakan sampah plastik. Seperti itu Pak. Langsung di
aktivitas 3 itu ada konsep 3R, yaitu observasi dan aktivitas. Konsep 3R ini kita melibatkan juga peran serta Korlas sama komite, Pak. Ya, Korlas itu kita ajak berbicara juga di depan anak-anak tentang konsep 3R ini, observasi dan aktivitas. Itu pengenalan tentang sampah, Pak. Lalu di langkah selanjutnya, aktivitas 4, kita ada praktik baik konsep 3R di rumah. Nah, beberapa karya yang dipamerkan, Bu Eti, tetap ya ada ya kegiatan proses 3R di rumah. Itu adalah ada beberapa karya yang memang anak tersebut adalah bekerja sama dengan ibunya, membuat satu proyek yang mereka kuasai, dibantu dengan orang tuanya. Itu dibuktikan dengan video-video yang mereka kirim kepada gurunya masing-masing gitu, Pak. Dan di hari berikutnya, di kontekstualisasi itu kita menampilkan video-video tersebut kepada anak-anak yang kita pilih ya, Pak, videonya itu. Karena kan kita ada 4 kelas untuk fase A, 3 kelas untuk fase B. Kita pilih video-video terbaiknya dan hasil karya yang menurut kita, oh anak tersebut sudah sudah bagus nih, konsepnya sudah bisa, dia juga sudah bisa mandiri. Termasuk di kelas 1 ada satu video yang memang dia itu pure bikin sendiri. Ayahnya dia bersama ayahnya hanya face-to-face gitu Pak ngajarinnya. Si anak megang barang, si ayah megang barang. Jadi secara di video anak, tapi dia didampingin sama ayahnya juga yang membuat gitu Pak. Jadi menduplikasi ya Pak. Di kontekstualisasi ini, aktivitas 5 itu kita mendatangkan narasumber. Yang tadi menonton video sudah, selanjutnya itu narasumber dan menjelaskan. Itu berupa gambar, Pak. Kita ada dari clipping, sampah-sampah, dan juga cara pengolahan sampahnya seperti apa, mau buat apa, karya ini, sampah ini bisa dibuat apa, seperti tadi karya-karya itu yang dipamerkan, itu mungkin implikasi dari penjelasan narasumber ini, Pak. Dari semut merah. Ya, termasuk dari semut merah. Di kegiatan selanjutnya yaitu laporan sederhana hasil diskusi dengan narasumber itu. Jadi mereka kegiatannya mencatat, terus menyerap apa yang sudah disampaikan, lalu juga mempresentasikan, Pak. Sedikit untuk kelas 1 ya, Pak, karena saya di kelas 1 memang agak kesulitan. Kita yang memandu seperti tadi Bapak, teman-teman rekan juga lihat saya ketika bersosialisasi di lapangan gitu ya. Ada beberapa anak yang memang sifatnya itu pemalu gitu Pak. Jadi kita menjelaskan mencubit sedikit supaya anak itu kita rangsangan gitu. Kita kasih rangsangan supaya anak itu paham gitu Pak dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Lalu di kegiatan selanjutnya yaitu ada membuat rencana kegiatan Pak, kegiatan karya seni. Di hari berikutnya, di hari itu ya Pak, di hari rencana kegiatan karya seni itu kita menyampaikan kepada anak-anak minggu depan kita ada proyek ya di hari, contohnya di kelas 1B itu di hari Jumat dan di hari Selasa, hari Selasa dan hari Jumat. Saya menyampaikannya di hari Selasa, lalu hari Jumat itu prakteknya Pak di kelas saya. Jadi hari Selasa itu saya sampaikan, kita besok mau bikin karya ya. Contohnya Pak Guru saya kasih stimulus, Bapak mau bikin bunga nih. Bunga ini barang-barangnya, bahan-bahannya ini saya jelasin. Nah, kalau kalian mau bikin apa ya? Yang itu saya tadi Pak jelasin hasil karya dari anak yaitu berbentuk kura-kura. Kura-kura itu mungkin ya Pak. Anak tersebut bikin di rumah, diajarin sama orang tuanya dan diserap lalu diimplementasikan di sekolah gitu Pak, di kelas. Dia praktek langsung. Ternyata teman-teman yang tidak membawa perlengkapan dan hasil jenisnya itu hampir sama ya Pak. Aqua, lem tembak, double tip, kain flanel, ada juga mata-mataan. Ada anak yang tadinya mau bikin robot-robotan. Ternyata anak tersebut malah tertarik bikin kura-kura juga seperti anak yang tadi saya jelaskan Pak di video. Itu salah satunya. Lalu ada pembuatan karya seni daur ulang sampah yang bentuknya karya 3D itu dari tadi Pak, dari kegiatan yang hari Selasa, di hari Jumatnya itu
aplikasikan barang-barang yang dibawa ke sekolah, hari Jumat kita praktek. Dan di kegiatan ketiga ada aksi, itu kita membuat perencanaan poster CITIK, terus saya ada di kelas Pak posternya. Itu hasil dari anak, jadi anak kolaborasi bareng-bareng sama temennya yang suka bikin, bisa saya mau bikin sampah plastik gitu, gambar mereka Pak, sketch mereka. Oh ya silakan Pak, saya maunya mewarnai, ya kelompok yang mewarnai. Pak, saya bisanya bikin ini, ya boleh silakan. Jadi mereka bikin komunitasnya sendiri-sendiri, dan akhirnya saya buatkan poster Pak. Posternya ya ala kadarnya aja Pak. Gitu. Lalu kegiatan selanjutnya ada pameran dan presentasi hasil karya seni dan poster CITIK yang alhamdulillah kita laksanakan hari ini. Dan kegiatan terakhir, insya Allah kegiatan 12 itu ada review CITIK dan cerdik dan juga RTL-nya. Seperti itu Pak, mungkin dari proyek penguatan pelopor pelajar Pancasila. Dari PET mungkin di fase B ada tambahan? Kalau menurut saya tidak jauh beda Pak. Untuk konsepnya seperti itu, hanya mungkin temanya saja atau bendanya yang sedikit berbeda. Karena kan kalau CITIK singkatan dari apa Pak? Banyaknya botol aqua. Oh iya, banyak botol aqua. Kalau untuk cerdik itu kita sampah-sampah dalam bentuk plastik, terutama bungkus kopi yang biasanya banyak dibuang di tempat sampah dan jarang dipergunakan, jadi kita angkat menjadi barang yang berguna, seperti itu Pak. Itu aja, karena sebagian besar pasti semua sudah disebutkan oleh Pak Soleh tadi Pak. Ya, terima kasih Pak Soleh, Ibu Eti yang telah menyampaikan. Jadi sekali lagi saya itu mengingatkan saja bahwa memang ya inilah kurikulum merdeka yang diharapkan. Terus terang, saya sebagai fasilitator bangga memberikan aplaus yang tinggi-tingginya. Alhamdulillah bahwa P5 ini sudah terrealisasi sesuai dengan harapan. Karena mungkin kalau dulu-dulu juga kita zaman sekolah suka ditugaskan membuat prakarya, membuatkan kerajinan tangan, suruh mengumpulkan sama guru ya. Tapi itu atas dasar hanya produk saja yang diminta. Kita suruh bawa, entah itu diajarin sama orang tua, sama kakek atau sama siapa dah. Nah, asal ke sekolah itu kita membawa produk. Tapi ternyata di kurikulum merdeka bukan begitu. Alhamdulillah tadi Pak Soleh sudah menjelaskan, ya ini tepat, kita ada produk, tapi dari mana ini produk ini timbul? Ternyata awal-awalnya ya kita adab kepada alam, ya adab kepada alam. Kenapa? Kita sayang kepada alam. Ya sampah berserakan itu akan merusak alam. Nah daripada berserakan tidak karuan, akhirnya termanfaatkan. Nah inilah di kurikulum merdeka. Jadi memang ada hasil karya, tetapi hasil karya ini diperolehnya dari profil pelajar Pancasila, dimensinya, dari elemennya, dari temanya, akhirnya ada topiknya. Jadi kalau kita ke zaman dulu atau mungkin yang kemarin-kemarin kurikulum ada mata pelajaran prakarya ya atau keterampilan lah kalau dulu, dan ini hanya produk saja nih minta. Ayo besok anak-anak kumpulkan, ada yang suruh bawa sapu lidi kalau daerah mah, atau bawa pengki yang beranya kipas bawahnya hanya model anyam-anyaman, atau juga kesininya sudah ada modern menggunakan anyaman, hiasan dinding anyaman dengan kertas digunting-gunting, kertas berwarna. Tapi itu tidak kita berpikir kepada karakternya. Tidak ada muatan istilahnya untuk P5-nya. Yang penting anak itu bisa terampil. Ya ternyata dengan menggali dengan P5, kita dalam kurikulum merdeka, tadi juga di kelasnya Pak Muhammad Soleh, alhamdulillah tadi ada anak yang boleh katakan tadinya di kelasnya itu ya super pendiam lah ya boleh katakan dari yang lain, tapi ternyata setelah kita identifikasi, kita lihat bagaimana karakteristik di rumahnya dan ininya setelah masuk kepada P5 ternyata anak itu mempunyai kelebihan dari yang lain. Ini salah satunya kita di kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih khususnya kepada Ibu Eti Supartina, Pak Muhammad Soleh sebagai pendampingnya, pembimbing kaitan dengan P5 dan juga kepada sekolah, Bu Haja Napsia juga saya ucapkan terima kasih. Ini khusus secara umum
SD Telajung 02 alhamdulillah bisa sekarang hari ini menampilkan panen hasil karya, baik itu berupa hasil karya kerajinan tangan maupun karya seninya, ataupun juga tadi dengan kreativitas anak. Anak sudah ya tadi boleh katakan ya berjualan makanan, ada yang makanannya sudah jadi atau hasil karya dari orang tua dan diperjualkan, tapi itu adalah salah satu pendidikan, ya. Pendidikan bahwa ya mungkin paling tidak dia wirausahanya juga sudah ada di sana ya. Walaupun memang ini sebagai pengenalan kalau umpamanya berdagang itu bukan hanya laku saja barang, tapi bisa diperhitungkan apakah itu untung ruginya. Ini alhamdulillah dalam satu kegiatan berbagai manfaat sudah saya dilaksanakan, dan lagi alhamdulillah tadi kan kita nanti kalau sharing dengan sekolah lain, nah ini di kurikulum Merdeka memang bagi yang sekarang yang IKM juga, kalau yang belum mencoba rasanya takut, ngeri dan sebagainya, takut nggak bisa, tetapi ternyata alhamdulillah ini antusias, anak-anak juga menyambut dan ini karena memang kita memanfaatkan barang bekas tadi sampah itu ya dasarnya dari atasnya kita ya bertahapan ya, karena ini merupakan topik dari temanya dari sana, dari elemen dan ada dari dimensinya. Di P5 itu apa dimensi profil pelajar Pancasila, akhirnya ada cinta kepada alam, ya akhirnya kita pelaksananya kalau di SD itu cinta lain dengan kalau di perguruan tinggi mungkin cinta alam lingkungan itu penanaman pohon dan sebagainya itu akan yang lebih dewasa lagi, tapi untuk anak-anak di usia sekolah dasar ya ini salah satunya memanfaatkan barang bekas. Mungkin karena waktu sudah ini kalau Bu Haji Napsiah masih ada, kalau masih ini mau ada disampaikan silakan, kalau mau melanjutkan kegiatan karena ini misalnya Bu Eti ada yang disampaikan lagi. Pak Haji masih bisa bergabung, dipersilakan kalau ada mau sampaikan. Ya Pak Haji, mangga Pak. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, ini mohon maaf jadi kegiatannya seperti ini alhamdulillah. Jadi yang pada intinya P5-nya alhamdulillah sudah terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Insya Allah nanti siang Pak untuk Taman 04 mungkin kita paling tidak nanti jam 10 rencananya saya akan mulai dengan penerbangan 04 ya. Terima kasih kepada Bu Eti. Sama-sama Pak. Terima kasih. Haji Napsia, Pak Haji Raswadi dan juga Pak Adi Haji Narowi, dan lagi insya Allah nanti hari Senin mungkin nanti akan saya buatkan jadwal karena masih ada kegiatan kita nih yaitu refleksi ya, refleksi yang 3JP. Insya Allah kita akan mulai hari Senin, mudah-mudahan hari Senin dan Selasa bisa tuntas karena hari Rabu saya ada kegiatan, dapat undangan dari Bu Nur Endah Pak Haji. Bu Nur Endah Saputri sekarang di pusat ya Pak, di Dirjen KSPS ya, kemarin ada undangan, mohon kesediaannya Pak, sedia tidak karena ada uji kom jabatan fungsional pengawas ya. Saya insya Allah siap Bu, yang penting sehat ya. Ini jadi tandanya ini kemarin hari Rabunya, jadi mudah-mudahan nanti hari Senin Selasa kita untuk refleksi bisa kita laksanakan. Ini sebagai info awal saja ya, insya Allah nanti jadwalnya saya kirim. Pak Soleh ada yang mau disampaikan? Iya Pak. Ya. Mungkin ini Pak, tadi kan saya sibuk warawiri terus memperkenalkan ya Pak ya. Bisa tidak Pak, nanti saya minta rekaman kegiatan PMO hari ini gitu Pak. Untuk bahan nanti kalau ada apa namanya pengimbasan gitu Pak. Nanti kita ya. Nanti linknya dikirim. Siap Pak, terima kasih Pak, itu saja. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, dan marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Kurang lebihnya saya atas nama fasilitator mohon maaf dan selamat melanjutkan aktivitas dan juga Ya, Pak. pesan juga Pak Soleh kegiatan Ya, Pak. yang ini nanti kirim juga video yang khusus untuk Oh, siap, Pak. yang Iya, nanti saya minta sama tim editingnya, Pak. ya, terima kasih. Ya, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nono, Pak Haji Raskadi, dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa datang ya Pak nanti kalau ada panen karya lagi. Terima kasih Bu Eki, atur nuhun. Sama-sama Pak. Assalamualaikum.